sempat ada keraguan di saya, tapi karena suami bule, mungkin itu jadi nilai tambah, orang jadi penasaran seperti apa sih kue-kue bule. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali warga Konawe ini terbuka sekali dengan menu-menu baru. Yang penting enak, mereka nggak peduli harga. Rasa, Selamat datang di Imaginarium. Halo guys, kembali lagi bersama saya di Imaginarium Podcast. Nah, kesempatan kali ini saya kedatangan narasumber seorang wanita yang bergelut di bidang kuliner. Halo Mbak Eka. Halo Kak, apa kabar Kak? Alhamdulillah sehat. Oh iya, terima kasih sudah meluangkan waktunya datang ke Imaginarium. Ya ini Kak, usahanya apa sih Kak Eka? Usahanya saat ini di bakery ya. Bakery. Ya. Nama ininya warung bambo ya, Namanya itu warung bambu tropikal, tapi lebih familiar itu Wabatro biasanya. Singkatannya. Iya, singkatannya Wabatro. Wabatro. Warung bambu tropikal. Oh, ya sempat saya baca memang apa ini Wabatro. Ternyata kepanjangan dari itu ya, warung bambu. Iya. Oh ya. Ini apa? Yang saya tahu Kak Eka ini sebelum membuka usaha ini sebelumnya salah satu karyawan di satu perusahaan, benar? Iya, betul sekali. Saya dulu sempat bekerja sebagai pegawai tetap di salah satu BUMN di Kota Kendari, kemudian dipindahkan di Unaha. Terus akhirnya beralih ke buka usaha itu kenapa Kak Eka? Sebenarnya sih saya keluar dari pekerjaan itu karena saat itu anak saya yang Aisyah itu lagi ada sakit gitu, dan dia butuh perawatan intens dari saya sebagai ibunya. Jadi saya dan suami kemudian berpikir bagaimana kalau saya resign lebih awal. Sebenarnya lebih tepatnya dipecat ya, minta dipecat. Akhirnya saya keluar. Nah, karena saya orangnya memang wanita karir gitu ya, jadi tidak bisa kalau tinggal di rumah saja. Nah, suami akhirnya kasih saya kursus baking di Jerman, kemudian akhirnya buka sekarang ini. Oh, jadi berhenti langsung buka usaha begitu? Enggak langsung. Sempat vakum dulu beberapa begitu karena saya lagi fokus untuk jaga anak saat itu. Oh, tidak langsung. Yang ditawarkan di usahanya ini apa? Banyak yang dijual banyak tapi lebih cenderung ke dessert, torte. Jadi saya itu punya ini creamy yummy, itu slogan yang saya selalu bawakan, fruity creamy yummy. Jadi lebih ke dessert. Menu utamanya itu torte. Apa itu torte? Torte itu sebenarnya kalau bahasa Inggrisnya tart. Tapi kecenderungannya kita yang pakai krim, pakai whippy. Kalau tart kan di Indonesia lebih banyak dikenal dengan pakai buttercream. Nah, kalau saya itu pakai whippy gitu. Jadi dan banyak buah-buahnya begitu. Nah, itu. Oh, warung bambu. Ini kan warung bambu. Itu ada tempatnya Kak, warung bambu atau apa? Ada. Jadi sebelum corona itu kita sempat buka kayak kafe begitu, duduk namanya Wabatro Garden, di mana customer tuh bisa datang duduk, minum jus, kemudian menikmati torte-torte dessert kami. Nah, pas corona kami close, kami hanya melayani online, dan sampai sekarang masih melayani online. Oh, warung bambu, bukan dari bambu ya? Oh, enggak. Jadi kenapa kita bilang warung bambu tropikal itu karena di depan rumah itu ada bambu kuning, jadi ciri khas kami. Oh, saya kira tempatnya yang dari bambu itu. Enggak. Warung bambu. Enggak. Nah, ini Kak, usahanya dibuka mulai dari kapan? Memperkenalkan dulu memperkenalkan itu 2016, benar-benar kita open public itu 2018 sampai ke Kendari, ke Makassar begitu memperkenalkan itu. Ya, maksudnya 2016 itu memperkenalkan? Iya, karena saat itu kan saya masa transisi dikeluarkan gitu kan, jadi saya mulai dari waktu saya kerja di BUMN ini saya sudah mulai menjual sampingan? Ya, menjual pie gitu, pie, tapi khusus pie.
Pie apa? Pie? Kue? Iya, pie itu American pie kayak gitu. Dari bahasa Cheese pie, fruit pie yang kalau biasanya kan kalau kalau kita kan biasanya kan kue-kue pie kecil itu. Nah, Iya. kalau saya itu yang ukuran besar. Oh iya, I know. Nanti sekali-sekali datang ini ke warungku biar icip-icip pie-ku spesial. Aku penasaran sekali, tadi sudah lihat, enak sekali kayaknya. Iya. Oh, ada kok bisa bawa tester sih. Iya. Jadi ini bukanya kan itu 2016, sudah jualan sambil sampingan kerja. Iya, tapi saat itu belum benar-benar kita ada warung bambu tropikal tuh belum ada. Belum ada izinnya juga. Masih saya secara pribadi memperkenalkan bahwa saya new baker di Unaha begitu. Oh, jadi maksudnya ini warung Wabatro tidak sendirian kita. Iya, saya dan suami. Oh, dan suami. Bangunnya dari dia awal memang chefnya. dan dengan suami. Iya, dia chefnya. Siapa? Suami. Jadi dia memang, kalau saya kan bakernya khusus untuk kue-kue. Kalau suami saya itu lebih ke masakan kayak meatball, Hungarian food dia yang buat, Austrian food dia yang buat. Kan sempat itu kita jualan itu. Keren namanya, yang mana itu? Iya, jadi pokoknya kalau semoga ya benar-benar corona ini benar-benar pulih, jadi saya bisa buka lagi secara permanen ini kafenya. Jadi kalau menu utamanya itu di Lebih ke Wabatro? Torte. Ya, pokoknya kalau Wabatro tuh kenalnya torte. Maksudnya torte itu kayak puding apa? Torte itu sebenarnya bahasa Jerman yang artinya tart, yang berhubungan dengan krim dan buah. Oh, berarti menerima juga kue tart begitu kalau pembuatan kue tart. Iya, betul. Kita terima juga. Jadi kalau yang ditawarkan di warung bambu Wabatro itu hanya cake saja, kue. Maksudnya tidak makanan karena kan warung bambu. Iya, saat ini kita enggak terima dulu makanan, tapi sebelumnya kita buat makanan juga. Oh, pernah? Iya, tapi international food yang kayak saya Ya, bilang, maksudnya Hungarian food, Austrian food, yang kayak mana itu? meatballs. Dia Hungarian food itu kayak langos. Langos itu adalah makan siang. Kalau di luar negeri itu makan siangnya itu enggak seberupa nasi. Mereka berupa roti atau pasta atau kentang kayak begitu. Jadi itu ciri khasnya Wabatro, makanan dari luar. Karena memang yang buat juga orang luar toh. Oh, jadi sempat pernah ada makanan. Iya, terus tidak berhenti. Ya berhenti pas Corona 2020. Oh, pas Corona. Kita close. Ngomong-ngomong, waktu yang Corona itu bagaimana? Apa berhenti juga menjual atau enggak, secara kafenya aja yang tutup, tapi kami tetap melayani pembelian secara online. Alhamdulillah masa-masa Corona ini kami lalui dengan, maksudnya tidak ada kan banyak yang usaha tutup atau kadarullah, tapi alhamdulillah kami tetap bertahan. Secara online berarti ada sosmednya, sosial medianya, tempatnya mau pesan. Iya, betul. Lebih banyak ke WhatsApp nih. Oh, WhatsApp. Instagram juga ada. Oh, nama Instagramnya apa? Siapa tahu teman-teman mau pesan kan? Boleh sekali. Wabatro QK. Wabatro _QK. Oke, jadi teman-teman kalau yang mau pesan nanti bisa ke Instagramnya Wabatro QK. Iya, Wabatro _QK. QK itu kalau dalam bahasa Jerman artinya dapur. Kalau bahasa Inggris kan bilang kitchen ya. Nah, saya kayaknya setelah dari sini mau ke jalan-jalan di tempatnya. Boleh. Nanti kita buat janjian dulu toh. Oh iya. Kayak Kak ini tadi jualannya kan yang kita sebut-sebut namanya susah-susah ya. Iya, nama bahasa asli, dari Jerman. Iya, betul. Kenapa diambil pakai bahasa Jerman? Maksudnya kan nanti teman-teman sulit mengartikan bagaimana. Oh iya, ini kebetulan suami saya itu kebangsaan Jerman. Kebangsaan Jerman. Oh, orang Jerman. Dia orang Jerman. Oh, dan saya juga kebetulan belajarnya itu di sana, di negaranya mereka. Jadi saya lebih familiar sama menu resep-resep dari sana atau negara-negara sekitar situ. Ketemunya suami di Jerman, bagaimana ketemu? Oh, ketemunya panjang kali lebar kali tinggi kayaknya. Tapi singkatnya itu saya memang sering hosting tamu dari luar. Terus waktu saya mau ke pendidikan penaksir ke Surabaya. Maksudnya apa tadi? Hosting. Ya, saya sering hosting itu maksudnya terima tamu dari luar. Jadi saya yang jadi tuan rumah, mereka datang ke saya, terus saya perkenalkan Indonesia, budaya Indonesia. Maksudnya ini sebagai apa kita, Kak? Host di mana? Saya di Kendari. Oh, maksudnya di kayak ini kan podcast toh, kalau kita di enggak sayang, di maksudnya hosting itu kalau mungkin familiar dengan couchsurfing.com.
Couchsurfing.com itu ada namanya istilah hosting dan guest kayak gitu. Nah, saya hostingnya gitu. Dari situ terus ada tamu termaksud suaminya. Iya, termasuk itu. Dari situ ketemu. Iya, dari situ ketemunya. Jadi tapi itu pun ketemunya itu secara tidak sengaja karena saya bukan mau ketemu dia. Jadi ketemu di jodoh sebenarnya. Sudah jodoh juga di. Iya, betul. Ya kembali lagi. Jadi namanya itu karena suaminya orang Jerman. Iya, dan kebetulan saya belajar di sana, makanya kita inisiatif. Saya kan sebenarnya dasarnya ini ya kuliner Indonesia. Saya sempat punya apa namanya, pokoknya kayak rumah makan kecil lah di Kendari gitu. Supaya beda juga mungkin. Saya sempat mau buka rumah makan. Kata suami, kenapa ini saya ke Unaha itu waktu dia jalan-jalan ke Unaha, dia setiap jalan tuh ada rumah makan gitu. Jadi dia pesimis begitu. Pengen juga. Mendingan buat yang satu yang baru begitu. Nah, saya yang pesimis karena sesuatu yang baru di lidah Indonesia mungkin tidak familiar, apalagi di kota Unaha kan. Ternyata alhamdulillah diterima baik sama masyarakat Konawe. Gitu. Jadi tapi ini kan kita kan orang Indonesia, kan nama kuenya itu. Terus bagaimana kalau dijelaskan dijual kue apa contohnya tadi? Kayak Black Forest. Kalau Black Forest kan sudah familiar, tapi kan aslinya itu resepnya dari Jerman, namanya Swartwälder Kirschtorte, itu nama Jermannya, tapi di internasional dikenal The Black Forest. Kayak gitu. Untuk supaya teman-teman yang pesan itu tahu, maksudnya dengan diterangkan gambar kali. Iya, digambar kan? Terus biasa saya awal-awal usaha itu saya jelaskan kandungan apa dalamnya gitu, kayak rasanya seperti apa, untuk kasih bayangan ke customer itu kayak gimana isi dalamnya ini kue begitu. Nah, Kak, untuk yang jualannya itu yang paling best seller itu apa, Kak? Saat ini ya belum ada yang ini tandingi Red Velvet. Red Velvet. Iya, untuk saat ini kalau ini paling best seller lah. Sebenarnya rata-rata 5 torte saya itu best seller. Red Velvet, Black Forest, Mandarin Torte, Crater Torte, Tiramisu. Jadi penasaran rasanya ini. Iya, itu 5 menu yang paling best seller. Tapi untuk tingkat penjualan paling tinggi itu asal ada bahannya. Kalau biasa tidak ada bahannya, saya harus pesan ke Makassar, itu Red Velvet. Bahannya juga belinya jauh nggak ada di sini apa? Bukan nggak ada di sini, cuman kadang ada kosong gitu. Jadi kita harus, untuk supaya memenuhi permintaan itu, kita harus cepat order keluar kota biar persediaan terus ada, persediaan bahan itu ada. Yang best sellernya itu kayaknya tadi di bawah. Iya, saya bawa. Bagusnya bisa cicip. Cek kita. Ya, langsung Mbak Agustin dipotong. Mbak Agustin aja yang potong. Bentar, kita lihat coba. Ini yang paling best seller. Ini apa namanya? Namanya Red Velvet. Nah, kalau sebenarnya ini bukan resep dari Jerman. Ini sebenarnya dasarnya saya buat ini karena permintaan customer. Kan saya suka buat menu-menu internasional. Terus dia customer minta, tolong dong buatkan ini. Ini kan asalnya dari New York, Amerika. Nah, terus saya buat, kemudian langsung booming. Jadi udah sampai sekarang alhamdulillah. Jadi namanya apa tadi? Red Velvet. Red Velvet dari cream cheese frosting, dengan cream cheese frosting. Bahannya itu kayak brownies. Kalau di Indonesia kalau bahasa ininya. Bentar. Sejenis mungkin ya. Sejenisnya ya. Kalau brownies kan dia coklat toh. Ini juga ada coklatnya, tapi dia lebih ke vanili susu sama cream cheese. Saya best seller ini, teman-teman best sellernya. Iya, semoga suka ya, enggak terlalu manis kok saya buat yang ini. Iya, jangan terlalu manis. Iya, jaga berat badan. Bagaimana Mbak Agustin? Enak dong. Aduh, alhamdulillah. Kalau sesuai selera, alhamdulillah. Kan beda-beda tuh tiap orang seleranya. Iya, tapi lembut. Iya. Benar-benar lembut. Iya. Mau nambah? Boleh. Bila bisa dibawa pulang Mbak Agustin. Bawa pulang. Oh iya, sebentar Pi, nanti marah timku. Oh iya. Jadi ini Mbak, ini kan paling best seller ya? Iya. Teman-teman, oh iya. Siapa tahu ini cat lovers yang di rumah mau lihat ya modelnya kayak gimana. Bisa kelihatannya itu bahannya lembut sekali teman-teman.
Ya, ini Kak, jelas itu dari awal sampai sekarang tidak langsung, ini kan tidak langsung naik kan, apa suka dukanya itu Kak Eka? Pertama pengenalan saya, kalau untuk saya pribadi itu pengenalan produk ya, pengenalan menu, karena kan ini asing gitu, betul. dan karena harganya juga lumayan mahal saat itu ya, dibanding kalau sekarang sudah banyak ya harga-harga 22.000 sekap-kap gitu, tapi dulu saat itu harga-harga kue kan harga 2.000-an, paling mahal itu sudah ngomel tuh 5.000 gitu. Nah saya harganya itu per iris 15.000. Oh, per iris tadi ini? Bukan per iris yang kayak tadi, maksudnya per iris satu gini tuh 15.000. Jadi yang ini bestseller, yang ini kalau segini berapa? Saya jual 55. 55 sebegini? Iya. Wah, pantas enak. Jadi saat itu sempat ada keraguan di saya, tapi karena suami bule, mungkin itu jadi nilai tambah, orang jadi penasaran seperti apa sih kue-kue bule. Alhamdulillah saya bersyukur sekali warga Konawe ini terbuka sekali dengan menu-menu baru. Yang penting enak, mereka nggak peduli harga. Dia di booming, sempat sampai saat waktu pertama kali luncur itu sampai customer itu antri untuk masuk ke rumah, antri untuk dapat menu ini kan, untuk dapat, dan selalu sold out. Alhamdulillah sampai saat ini. Tapi waktu itu ngantri orang untuk belanja, karena kan saya tiap hari buka, jadi pas buka itu langsung ngantri orang belanja. Iya betul. Ini Kak Eka, ini Kak Eka salah satu pelopor ini ya, KPK. Oh iya betul. Komunitas Pabalu Konawe. Iya. Ya, bisa diceritakan bagaimana komunitas Pabalu? Itu Pabalu apa? Pabalu penjual. Iya, Pabalu kan itu semuanya pukul rata, biar bukan kuliner. Jadi awal setelah saya buat ini, buat Wabatro ini, saya kan sempat masuk jualan itu di online waktu zaman saya pertama kali jualan itu online, itu sedikit sekali yang menjual online. Nah kalau ada orang jualan online tuh kayak baku sikut-sikut antar Pabalu gitu. Betul bersaing. Iya bersaing, dan saya pikir saya ada keinginan bahwa saya pengen tuh kan setiap Pabalu tuh ada rezekinya masing-masing. Iya betul sekali. Nah bagaimana kalau umpamanya supaya tidak bersikut-sikut, ini sedikit bersikut-sikutnya, bagus kalau kita saling memperkenalkan diri. Nah dari situ saya dengan beberapa teman itu perkasai terbentuknya komunitas Pabalu Konawe sebagai wadah kita saling mengenalkan diri, silaturahim. Dan alhamdulillah semenjak itu akhirnya sikut-sikut antar Pabalu itu semakin berkurang. Karena kita sudah baku kenal kan. Jadi maksud di dalamnya jadi berbagi resep kah? Berbagi pengetahuan ilmu gitu. Kalau berbagi resep ada juga. Tapi kalau tergantung kan tiap dapur ada rahasia, ada resep sendiri begitu. Tapi kita saling tukar pikiran. Terus kalau ada demo kita bareng-bareng. Terus kalau ada basar untuk pengumpulan dana, ya kita bareng-bareng seperti itu. Oh, jadi gunanya itu pembentukan KPK itu untuk itu ya, untuk awalnya itu kami terbentuk karena ada S3, ini sedekah 1000 sehari. Terus dia ngajak ke saya Wabatro untuk jualan sama-sama buat basar amal. Nah setelah itu saya ngajak teman-teman saya. Nah dari situ kita buat grup. Nah dari grup itu kemudian berkembang jadi komunitas Pabalu Konawe gitu. Kak Eka ini kan KPK-nya masih sampai sekarang kan? Iya, alhamdulillah masih berjalan. Bagaimana caranya untuk bergabung di KPK sendiri? Gampang sih, yang penting punya minat yang sama, punya minat di Widya Bakery, baru mulai pun boleh. Kita kan sekarang ada kepengurusan baru, dan alhamdulillah Mbak Nona ini dia sangat fleksibel untuk penerimaan anggota. Nanti kalau mau minat, umpamanya kayak Clovers ada yang minat, ada pengen terjun dunia baking, boleh gabung ke kita. Jadi kalau ada penjual-penjual yang bisa gabung, biar yang kecil biar jualannya. Iya, dan bahkan yang baru mulai pun, baru mau niat gitu, boleh gabung ke kita. Yang penting punya niat dulu gitu kan, pengen buat UMKM untuk diri sendiri, begitu untuk bantu keluarga, perekonomiannya boleh. Kalau keuntungannya bergabung di KPK sendiri? Banyak. Pertama silaturahim, itu kan paling penting ya, silaturahim. Kedua kita ada kegiatan rutin namanya itu latihan bareng gitu. Kita ambil menu resep-resep baru, kemudian kita bareng-bareng praktek di situ? Betul. Praktek langsung sama teman-teman begitu. Kadang juga kami mendatangkan ahli, kadang juga di teman yang sudah ahli memang buat. Kumpulnya itu di mana biasa? Kita gilir.
Oh, di rumah. Digantian. Di Iya. rumah masing-masing. Iya, di rumah yang mengadakan Oh, gitu. iya, iya, benar. Oh, Gantian-gantian. Oh, jadi kalau maksudnya mau gabung itu apa mau dicari kan siapa ketuanya kayak ketuanya Sekarang gitu? Mbak Nona bisa sebenarnya- Madonna? bukan Mbak Nona. Mbak Nona. Oh, Iya, Nona. Saya kira Mbak Nona yang kemarin datang. Itu anggota kami juga. Oh, iya, salah satu anggota ya. Iya, Mabi kan itu anggota Iya, kami Mabi. juga. Jadi sebenarnya kalau untuk mendaftar ke keanggotaan itu tidak harus ke ketua. Siapapun teman-teman yang ke Clovers yang tahu Iya. dia ini anggota KPK boleh langsung ke dia. Nanti kami disampaikan di grup, terus kita cek orangnya seperti ini. Karena memang ada juga sedikit persyaratan. Seumpamanya dia kalau sudah ada jualannya harus memenuhi beberapa kriteria bersih, Iya. kayak begitu, halal, kayak Iya. seperti itu. Yang hal-hal basic lah. Oh, jadi keuntungannya itu jadi banyak ini ya, banyak ilmu bisa Iya, banyak ilmu ya, kita bisa sharing knowledge antara Pabalu begitu. Kan biasanya kita kalau ilmunya kita, bapaknya saya basicnya torte gitu. Iya. Saya nggak tahu dunia tumpeng. Heeh. Di situ karena ada temen yang buat tumpeng, jadi saya tahu oh seperti ini loh gitu. Atau kue basah, saya juga nggak ahli di situ. Nah, karena ada temen yang kue basah, kalau saya ada orderan, saya bisa oper ke teman saya yang buat kue basah. Oh, jadi keuntungannya seperti itu. Iya. Bisa misal ada yang memesan sama kita tapi ternyata bukan Basicnya bisa saya oper ke teman dan juga saya bisa belajar juga kayak gitu. Iya, jadi teman-teman kalau yang pengen gabung yang menjual Iya, ayo bisa gabung. bisa hubungi Ibu Eka. Oh iya, boleh. Kak Eka ya. Boleh Ibu, Mama Isa boleh juga, nggak masalah. Oh iya, ini kalau Wabatro sendiri kan kembali ke ini usahanya Kak Iya, Eka. iya. Wabatro untuk omsetnya itu Kak. Ini kayaknya buka-bukaan. Sebenarnya saya tidak ada target, tidak ada target ini ya, karena saya memang basicnya lebih ke hobi dan supaya karena saya orangnya malas kalau diam di tempat tuh malas sekali. Jadi saya harus ada terus kegiatan, jadi tidak ada target. Tapi alhamdulillah cukup cukup lah. Ya lebih lah dari penghasilan saya waktu di BUMN ya. Oh, Lebih. iya. Ini Kak, bisa kasih motivasi buat teman-teman di rumah? Buat motivasinya buat teman-teman di rumah yang mau memulai usaha Kak? Jangan ragu, never doubt yourself begitu. Karena kadang-kadang kita pikirnya yang negatif dulu. Jangan. Pesan saya ke teman-teman yang mau mulai usaha itu jangan pikirkan dulu yang dampak negatifnya. Jangan. Memang kita harus memikirkan masa depan kayak begitu, jangka panjang sebagaimana kalau usaha kita ini tidak sukses atau bagaimana. Iya, Tapi betul. enggak. Setiap tahun pertama ketika berusaha apapun itu jenis usahanya kita itu pasti kita harus berharapkan loss. Pasti kita akan kena loss. Iya, betul. Tahun pertama. Pikiran seperti itu pasti Iya. ada. Iya, tapi jangan itu jadi penghalang kita untuk berusaha. Jangan ragu. Setiap orang itu punya kemampuan, hanya mereka mau tidak gitu. Ya, terutama pacu diri kita supaya kita jangan jadikan orang menjadi patokan kita untuk lebih baik, tapi diri kita sendiri. Jadi kalau umpamanya kita jadi patokan diri kita sendiri, kita tidak pernah merasa kecewa. Karena umpamanya tahun ini saya dapatnya segini. Iya. Nanti kalau tahun depan sudah dapat segini, oh alhamdulillah. Kalau patokannya kita orang lain, bisa jadi dia double dari kita. Iya. Itu nanti jadi gila sendiri. Iya, Pokoknya jangan ragu. Terus patokan yang keberhasilannya kita itu diri kita sendiri, jangan orang lain. Jangan lihat keberhasilan orang lain, lihat keberhasilan kita sendiri. Jadi kan kita kompetitor sama diri sendiri, jangan sama orang lain. Biar kita tidak ada jealous, tidak ada cemburu, begitu. Jangan ragu. Pokoknya intinya itu jangan ragu. Kalau ada niat, tetap maju gitu, lanjutkan apapun itu. Yang penting halal. Nah, kayak Kak Wabatro alamatnya di mana? Tempatnya? Alamatnya kami itu di di pertigaan Jalan Kongguasa dan Jalan Liambo. Pokoknya persis pertigaan situ sudah ada gerbang besi tertulis Wabatro. Bisa juga pakai Google Maps karena kami sudah terdaftar di Google Business. Iya. Ketik warung Lebih bambu. memudahkan lagi ya. Iya, ketik warung bambu tropikal itu langsung diarahkan mau kemana. Oh Gitu. iya. Berarti ada sosial medianya juga. Bisa di IG juga Wabatro Kuke itu kan ada nomor WhatsApp kami gitu. Oh, Bisa iya. langsung klik di situ langsung terhubung dengan saya. Iya, benar sekali. Ya, jadi teman-teman jika yang mau beli apalagi yang best seller ini bisa ke alamat yang sudah disebutkan Kak Eka dan ada Instagramnya dan serta WhatsAppnya.
Iya, sama tahu Mbak Agustin juga mau jalan-jalan, mau rasakan Oh, iya, pai Mas. khas Wabatro. Sebentar langsung minta. Oke, terima kasih Kak Eka Sama-sama untuk Mbak waktunya. Agustin. Terima kasih sudah diberikan Sudah berbagi panggung. cerita juga. Iya, terima kasih, saya sangat senang adanya podcast ini, jadi memperkenalkan juga usaha saya, juga saling sharing informasi tentang kuliner. Terima kasih sekali. Ya, oke teman-teman, jangan lupa di like, di subscribe dan di share. Iya, jangan lupa. Dah.